setengah hari atau 1 hari. Karena waktu itu matahari di situ, sekarang udah di sana, setengah hari kayaknya nih. Kami tidur dulu, kata siapa namanya yang pemuda Ashabul Kahfi, kam labistum? Qalu yauman aw ba'da yaum. 1 hari atau setengah, ba'da itu setengah hari. Ba'da, bukan ba'da. Kalau ba'da setelah, artinya ba'da zulqab, ba'da zuhri, setelah zuhur, ba'da subuh. Kalau ba'da beda kan? Do dengan dal beda itu. Gak boleh disamakan do dengan da. Sama juga dengan haram dengan haram. Haram 2 bangka. Haram terhalang atau hukumnya haram. Hukum terhalang melakukan haram. Oke ya. Beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Kamu deh. Karena hari itu manusia dan makhluk yang lain mati. Mati kok. Ada lagi hari akhir. Hari akhir yaitu hari apa? Tidak ada lagi hari setelah itu. Ya. Hari yang tidak ada lagi hari setelah hari berbangkit, hari kiamat selama-lamanya. Ya, kalau dia baik surga selama-lamanya. Kalau dia kafir, munafik, neraka selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Karena kematian ketika itu sudah disembelih, sudah mati kematian. Kalau kematian dah mati, apa tinggal lagi? Ya hidup teruslah. Ya, kalau dibunuh mati, apa jadinya? Hidup, tinggal lagi mati habis. Karena sepasang hidup ini. Ada siang, ada malam. Ada kiri, ada kanan. Ada senang, ada susah. Ada hidup, ada mati. Sekarang matinya sudah dimatikan, apa tinggal lagi? Mati. Matinya dimatikan, mati tinggal lagi. Hidup lah tinggal lagi. Matinya habis. Hidup selama-lamanya. Gak pernah mati. Ya ahlal jannah. Udkhulu bila maut. Tidak mati-mati. Wahai ahli nar, khulud finnari bila maut. Masuklah kamu ke dalam neraka tanpa mati-mati. Masuklah ke dalam surga tanpa mati. Kenapa tadi? Karena kematian sudah disembelih, dijelmakan kematian itu seperti kibas. Tahu orang surga dan neraka itu, ini apa ini, ditanya kepada mereka. Ini apa nih penduduk surga? Itu maut. Ini apa nih wahai penduduk neraka? Itu maut. Setelah sudah tahu dia dihadapkan maut itu berupa domba, disembelihlah domba tadi. Kematian yang dijelmakan seperti domba itu disembelih. Setelah disembelih apa lagi dia mati maut tadi. Kalau maut sudah mati, apa yang tinggal? Hidup yang tinggal lagi. Ngertinya? Hari akhir adalah hari dibangkitkannya manusia dari kuburnya untuk dihisab. Nah, kan di sini pengertiannya itu. Hari akhir adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur untuk dihisab. Ada ayat surah An-Najm tadi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba tengok Al-Qur'an itu. An-Najm ayat berapa tuh? 30 atau 35? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. An-Najm ayat surat 53. Surat Rahman 55.
Berarti 2 surat sebelum arah ke Al-Baqarahnya. Sebelum Ar-Rahman. Ar-Rahman 55, An-Najm 53. Tengok walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba baca. Ya, untuk apa hari berbangkit itu? Untuk apa kiamat itu Allah datangkan? Inna sa'ata atiyatun, dalam surat Toha juga ada itu. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ini walillahi ma fis samawati. Nah, itu surat An-Najm. Surat Toha ada lagi. Coba baca surat An-Najm dulu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan diramal lah, jangan kayak orang kampung-kampung lah. Orang kebon itu lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba tiru seperti itu. Walillahi ma fis samawati. Coba tes. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Liyajziyal ladzina alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Dosa-dosa yang tidak besar, dosa-dosa kecil aja. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar itu dibalasi oleh Allah. Ya, dibalasi oleh Allah kebaikannya dengan surga. Untuk apa hari berbangkit? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah membalas setiap perbuatan jahat seperti Israel ya. Jahat dia ada. Ya, jahat. Ambulan ditabrak sama dia, berserak-serak orang sakit keluar dari mobil ambulan. Anak-anak dibom pakai sulfur, apa namanya? Bom yang menghancurkan itu sulfur apa sulfat? Hancur. Itu tentara Pempes beraninya menyerang gedung-gedung, beraninya menyerang wanita dan bayi-bayi, beraninya orang-orang sakit, pengungsi, rakyat sipil yang nggak pakai senjata dia hadang, dia mati, yang dia apa kan? Dia hancur, dia hajar ya. Tentara Pempes ya. Ya, katanya dia pilihan Tuhan pula ya. Ini dia. Untuk apa gunanya hari berbangkit? Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar Allah membalasi setiap nyawa, setiap jiwa-jiwa atas apa yang dia usahakan. Litujza kullu nafsin bima tas'a, yang dia usahakan. Itu gunanya hari berbangkit ini. Paham ya? Hari akhir adalah hari yang dibangkitkannya manusia dari kuburnya untuk dihisab dan dibalas atas semua amalannya di dunia. Sengaja Allah, ya, kata Allah, inna sa'ata atiyatun. Apa artinya tuh? Inna sa'ata, sa'ah apa artinya? Sa'ah itu kiamat.
Saat yas'alunaka 'anis sa'ata ayyana mursaha. Saat itu kiamat. Inna sa'ata atiyah. Atiyah artinya atiyah. Ata datang. Ata itu datang. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah berita tentang hari kiamat olehmu? Ya, wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Khasyi'ah itu ngeri, takut. Wajah-wajah pada hari itu sangat ketakutan, bersangatan takutnya. Khasyi'ah. Ya. Apa gunanya hari berbangkit? Untuk dihisab, dibangkitkan dari kubur agar dihidupkan lagi, dihisab lagi amalannya, dibalas. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, agar Allah balas setiap perbuatan asa. Asa itu sayyi'ah itu. Lawannya hasanah. Ya. Su asa jamaah. Su artinya apa? Perbuatan jelek. Husna liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Roti. Kalau mau roti mainkan roti dulu. Alhamdulillah. Habis makan itu minimal setengah jam jaraknya baru minum, biar nggak kepayahan. Ya kan? Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, agar manusia itu dibalasi setiap person, nyawa-nyawa, setiap jiwa-jiwa yang melakukan perbuatan baik, ya, perbuatan jelek dengan jelek juga. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik balasannya, jikalau jelek juga balasannya. Ayat surah An-Najm ayat berapa tuh? Dia jaziyal ladzina. Halo? 31 ya. 32. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u perbuatannya jelek balasannya. Kalau baik dibalas dengan surga. Ya. Ahsanu bil husna. Orang yang paling melakukan kebaikan dibalas dengan husna. Apa husna itu? Husna itu adalah surga. Surga. Hari akhirat yang ada di sana surga dan neraka. Tapi husna yang di situ khusus untuk orang yang berbuat ahsanu bil husna. Orang yang berbuat sebaik-baik mungkin, amal seikhlas-ikhlas mungkin, ya, secocok-cocok mungkin dengan sunnah, itu ahsan ya. Ahsanu amal. Apa makna ahsanu amala? Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tahu artinya itu? Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wallazi khalaqal maut, menciptakan kematian. Kenapa kematian dibilang dulu? Karena awalnya memang manusia ini mati, bumi mati, semua mati. Kemudian Allah hidupkan. Wallazi khalaqal maut,
Dimulai dari mati dulu, kemudian hidup, dihidupkan Allah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya, liyabluwakum liyajziyal ladzi, sama. Diciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk supaya Allah uji dia. Ente dihidupkan untuk apa gunanya Untuk uji kan ada situ tuh. Wallazi khalaqal mauta wal hayata. Surah apa tuh? Tahu tuh? Wallazi tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, Maha suci Allah, tabarak yang memberi berkah, ya, tabarakalladzi biyadih. Keberkatan itu ada di tangan Allah, biyadihil mulk, ya, di tangannya ada. Maha suci Allah yang di tangannya ada kerajaan, mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu sangat mampu-mampunya. Maha mampu terhadap segala apa saja, mampu melakukan. Allazi khalaqal mauta wal hayah, yang Allah itulah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa gunanya kehidupan dan kematian diciptakan oleh Allah? Kematian dan kehidupan, lihat beruakum. Apa dia beruak? Balau apa arti balau? Bala, diuji, agar supaya Allah uji, embankan ujian sama dia, diletakkan ujian padanya, ya, diwajibkan ujian. Apa ujiannya? Jadi ujian itu bukan di sekolah aja ya. Kehidupan ini, kematian ini ujian. Apa yang diuji? Ujian apa? Ujian tulis, ujian hifdzul. Gimana? Hah? Nah, di situ ada ujian gimana? Apa ujiannya sana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amal, ujian siapa yang amalnya yang paling bagus. Ngasih kerupuk, ngasih kopi, ngasih makan, ujian ada. Ujian bagi orang berduit itu dia. Kalau ada orang berduit tak mau ngasih-ngasih, itu korun namanya. Gak lulus korun. Korun gak lulus lah. Ketika ditagih oleh anak buah Nabi Musa, anak muridnya, minta itu zakat untuk siapa ini, gak mau dia ngasih. Apa hubungannya dengan si Musa, dengan Tuhannya? Ini yang aku dapat ini kan hasil kepandaian jualanku nih, hasil pikiranku, daya upayaku mengolah, ya, memutar otak. Dari modal emas, dari bentuk begini, dari bentuk batangan, aku olah jadi cincin kah, entah gelang, entah anting-anting, dan aku jual, dapat untung aku. Kan usahaku itu, hasil karya cipta tanganku. Aku jual, dibeli sama orang dengan mahal. Apa hubungannya dengan Tuhan? Tidak percaya dia hasil usaha itu dari Tuhan juga. Hidupnya aja, nyawanya Tuhan, kalau Allah ambil, hilang, tidak ada apanya lagi, tidak ada dayanya mempertahankan. Nah, dia bilang begitu. Apa hubungannya dengan Musa dan Tuhannya? Ini hasil usahaku, ini kepandaianku, karya ciptaku, untung laba dari usahaku, usaha emasku. Ya, dia kufur dengan nikmat Allah. Padahal wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa artinya? Enggak tahu. Wa ma bik, apa saja yang ada sama kamu. Wa ma bikum, apa saja yang ada samamu. Min ni'matin, dari bentuk nikmat, fa minallah. Surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin.
Si Korun nggak percaya dia. Padahal dia diuji, dihidupkan, dimatikan dulu dulu. Awalnya kan dia mati, dihidupkan. Supaya apa tadi? Liyabluwakum. Apa makna ayyukum ahsanu amalan? Siapa di antara kamu yang paling bagus amal? Apa amal yang bagus itu apa ya? Amal yang banyak? Gak tahu. Kalau nggak tahu bertanyalah, jangan masa bodoh. Apa itu amal yang bagus itu apa? Ayyukum ahsanu amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan apa? Agar Allah mengujimu siapa yang paling baik amalannya di antaramu. Apa amalan yang baik? 2 syaratnya. Seperti amal yang mau diterima Allah itu, syarat diterimanya amal 2. Amal yang baik itu juga 2 syaratnya. Apa? Tahu? Akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlas, ya, yang paling bersih, yang paling ikhlas, yang paling betul-betul karena Allah, bukan karena tendeng eling-eling, ya, tendensi yang lain-lain, karena dipuji, karena didapat duit, ya, dengan gaji banyak, bukan kayak gitu. Murni karena perintah Allah, karena Allah yang nyuruh kita kerjakan. Nah, itu baru tuh yang ikhlas itu. Tapi karena abi yang nyuruh, dipaksa oleh umi, kalau nggak mau disuruh lagi balik, gitu kan? Akhlasuhu enggak tuh? Amalan yang kayak gitu akhlas enggak? Baik enggak tuh? Yakin nggak baik? Yakin bisa menjadikan ikhlas amalannya? Apa ikhlas itu tadi? Ya, murni karena melakukannya karena perintah Allah. Ikhlas karena mengharap pahala. Ada nggak mengharap pahala Allah nih? Allah itu, kalau istilah orang tuh demokratis. Tahu demokratis? Kalau istilah demokrasi itu demokratis. Ya, Allah tuh membiarkan kebebasan kepada manusia memilih apa yang dia pilih. Kalau dia pilih surga, dia kasih surga oleh Allah. Allah beri untuknya surga. Kalau dia pilih dunia saja, Allah kasih dunia. Kalau dia pilih akhirat, Allah beri pahala akhirat. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dia yang menciptakan kamu, di antara kamu ada yang kafir. Kalau dia pilih kafir, ya kafir dia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Faman syaa'a dzakarahu. Kalla innaha tazkirah. Faman syaa'a zakara. Sekali-kali jangan gitulah. Ini adalah peringatan dari Allah. Kalau kamu mau, kamu pasti mengingat itu. Kamu ingat-ingat lagi, kamu sebut-sebut itu. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu mau beriman, berimanlah. Kalau kamu mau ingkar, ingkarlah. Kalau kamu minta neraka, ya neraka buat kamu. Mana dalilnya? Huwallazi dalam surat Al-Lail itu ada surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain, atau inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami telah memberikan jalan petunjuk yang menyelamatkan, yaitu bebas neraka, masuk surga, ya. Surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak masuk neraka dulu. Ada orang yang masuk surga tapi masuk neraka dulu dia. Karena kesalahan dia, karena keingkarannya, karena ketidakpercayaannya. Namun dia punya keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya zat yang diibadahi, yang tidak ada sekutu. Itu aja andalannya, kalimat la ilaha illallah di hatinya.
Ya, punya kartu tabakah apa namanya? Apa dalam apa itu? Ada apa dengan kartu kecil ini? La ilaha illallah isinya. Ya. Apa syaratnya amalan itu diterima? Atau sebaik-baik amal itu apa? 2 syaratnya, akhlasuhu wa aswabuhu. Apa artinya itu? Yang paling ikhlas dan yang paling cocok dengan sunnah. Aswab, sawab. Sawab itu yang paling cocok dengan sunnah. Tidak bid'ah dia, tidak mengada-ngada dia, enggak pandai-pandaian dia. Ada dalil dibangun di atas dalil. Itu baru aswab. Yang paling aswab. Mana dalilnya itu? Akhlasuhu wa aswabuhu dalam surat Kahfi ayat 110 ada. Coba naikkan, itu tak boleh kayak gitu. Quran itu ditinggikan, marfu'atin mutahharah. Tinggikan, sucikan dia. Kalau bisa mana ya? Di mana kata Raja? Tinggikan dia dan sucikan dia. Mana dalilnya surah apa tuh? Marfu'atin mutahharah. Ditinggikan dan disucikan, surat Abasa. Marfu'atin, marfu' tinggi artinya. Mutahharah, suci dia. Jangan dibiarkan dekat pipis, dekat ade misalnya. Tak boleh. Karena di situ marfu'atin mutahharah atau la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang suci. Di Lauh Mahfuz tadi. Malaikat-malaikat aja yang bisa sana. Orang suci. Orang berdosa nggak ada di langit, diusir dia kayak iblis ya. 27 menit. Jadi apa gunanya tadi? Kehidupan ini diciptakan oleh Allah untuk menguji kalian. Setiap person itu siapa yang paling bagus amalannya. Yang paling bagus sudah dibilang tadi, orang yang paling ikhlas, orang yang paling cocok dengan sunnah. Itu yang bagus. Ada nggak yang lebih bagus lagi? Cuman itu yang bagus. Kalau orang yang mengada-ngada, walaupun dia profesor, walaupun dia dosen, walaupun dia paling hebat dia di sekolah itu, tapi amalannya nggak cocok dengan sunnah, bid'ah yang kerjanya, itu bukan amalan yang bagus itu. Kemudian walaupun cocok dengan ajaran Nabi, ajaran sunnah, tapi tidak ikhlas. Belajar sunnah, dia masuk pondok takzimus sunnah misalnya, belajar dia di sana lama di daerah tauhid lagi, malah di Saudi. Tapi tujuannya apa? Bukan karena mengharap pahala Allah. Tujuannya apa? Untuk mendebat orang ahlu sunnah itu nanti. Aku belajar pula sunnah, kalau aku udah pandai nanti aku permalukan juga dia nanti. Jadi tujuannya belajar untuk membalas sakit hati, mempergemalukan ahlu sunnah, guru-guru sunnah yang miskin mungkin. Tengok tuh ahlu sunnah itu banyak miskin. Kenapa? Dia tidak mau bekerja, dia tidak pandai kerja. Kerjanya menghafal-ngafal aja. Diejek-ejeknya ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu tidak boleh diejek karena kekurangan dunianya. Kenapa itu? Karena akhirat itu sudah cukup menutup kekurangan dunianya. Kelebihan ilmu agama akhiratnya itu sudah cukup untuk menutup. Kenapa ditutup? Karena banyak orang yang terselamatkan dari ilmunya. Tadinya orang syirik diajari jangan syirik, orang tidak syirik. Kan bagus itu. Aturan kekal dalam neraka orang tuh karena ilmunya, ilmu tauhid yang diberikan, ya terhindar dia dari syirik. Banyak itu. Jadi nggak ada cacatnya para ulama ahlul syariat ini, ahli agama ini di dalam permasalahan dunia. Jangan dinisbahkan kekurangan dunianya kepadanya. Dia itu sudah cukup mengorbankan waktunya, hidupnya untuk belajar, untuk menjadi suluh hidup. Apa suluh hidup? Tahu? Lampu penerang. Kalau nggak ada ilmu agama, manusia itu seperti binatang. Laulal ulama an-nasu kal bahaim.
Seandainya, kenapa kal bahaim? Apa bahaim? Binatang. Kalau tidak ada ilmu agama, manusia itu seperti binatang, suka nanduk, suka makan-makan harta temannya, suka menipu, suka berperang, suka membunuh, menyiksa, lebih parah dari binatang ternak. Untung ada ilmu agama, manusia disadarkan nanti di akhirat ada surga dan neraka. Hati-hati kamu dari kezaliman. Nanti orang zalim itu dibalas kezalimannya dengan neraka. Diberikan hak orang yang terzalimi itu, diminta hak orang yang berbuat zalim itu diberikan kepada orang yang dizaliminya di sini. Itu kan ilmu itu. Kesadaran itu yang membuat orang nggak mau berlaku zalim, mencuri, menipu, gara-gara ilmu agama. Siapa yang mengajar ilmu agama? Hah? Teknokrat? Hah? Enggak. Orang-orang kaya? Enggak juga. Orang-orang berilmu agama lah, ulama. Demikianlah. Jadi syukuri ilmu agamanya. Kalau tidak ada ilmu agama, kamu seperti binatang, kata ulama. Siapa nama ulama? Lupa namanya. Laulal ilmal alama an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmunya para ulama, manusia itu tak obahnya seperti binatang. Suka memakan satu sama lain, suka membunuh satu sama lain. Demikian ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.